apa? New Mind adalah yang mereka mempunyai pemahaman terhadap New Economic Model. New Economic Model. Kita adalah kaum secara ekonomi tidak lagi berkiblat pada Adam Smith dan Keynesian. Kita menyebut diri kita adalah post-Keynesian atau Keynesian yang sudah kita lewati. Mazhab kita ini dipakai oleh Michael Hudson atau Hudsonian. Michael Hudson dengan Hudson Institute-nya tahun 1971 menyarankan pemerintahan Nixon untuk melepas jaminan emas dalam memprinting dolar. Kemudian menggunakan petroleum untuk printing money sebagai underlying dolar dan hutang negara-negara lain untuk printing dolar. Sejak tahun 1971 Amerika awal menjadi negara superpower dan terus mengontrol dunia dengan energi dan currency. Kemudian Michael Hudson ngajar di Peking University tahun 1989. Partai Komunis Cina mengadopsi Hudsonian atau post-Keynesian sebagai platform ekonomi dalam negerinya. Dan dua negara tersebut sukses dalam 20 tahun dari 89 ke 2008 di mana adalah Olimpiade Beijing waktu itu dunia tercengang. Dalam 20 tahun saja China atau Tiongkok sudah menjadi negara sangat besar atau superpower. Dan dua negara tadi, Amerika dan Tiongkok, menggunakan New Economic Model berbasis ajaran dari Michael Hudson yang saat ini yang terkenal adalah muridnya namanya Stephanie Kelton. Dan itulah orang-orang yang kalau nanti 2024 kita mendapatkan kepercayaan, mungkin penasihat ekonomi kita adalah Michael Hudson dan Stephanie Kelton yang akan membawa Indonesia menjadi punya model baru, New Economic Model, di mana kita mungkin negara kita tidak ada interest atau bunga lagi, pajak turun gitu ya, berbeda dengan sekarang yang pajaknya naik. Hal ini adalah karena kita New Economic Model. Jadi New Economic Model kita menyebut diri kita sebagai New Mind. Kemudian New Mind apa yang namanya geopolitik. Geopolitik adalah sebuah kekuatan geografi dari negara kita untuk kekuatan berpolitik terhadap negara-negara lain. Jadi saat ini misalnya kekuatan geografi kita untuk politik untuk menekan Singapura, menekan ASEAN, menjadi kekuatan di tengah, memanfaatkan Selat Malaka untuk keuntungan ekonomi, saat ini tidak dilakukan selama 20 tahun pemerintahan yang ada. Kenapa saya sebut 20 tahun? Karena 20 tahun adalah ukuran yang harus kita patokkan. Jadi Dubai dibangun dalam 20 tahun, Beijing dibangun 20 tahun, Tiongkok, kemudian banyak negara yang dalam 20 tahun menjadi negara besar. Jadi kita tanya sekali lagi, Ibu Mega, alhamdulillah Anda sudah 3 tahun menjabat sebagai presiden ke-5, kemudian Pak SBY selama 10 tahun, terima kasih Anda sudah 10 tahun membawa negara ini. Kemudian terakhir adalah saat ini Pak Jokowi dengan 7 tahun, jadi total sudah 20 tahun. Pertanyaan dari kaum New Mind kepada Anda semua yang kami menganggap tidak berbeda haluan ekonominya, kita bicara ekonomi dulu ya, adalah tidak berhasil membawa Indonesia untuk menjadi negara superpower. Dan kemudian tahun 2024 ada 3 informasi yang kita bisa share. Nomor 1 adalah ada isu bahwa akan diperpanjang 3 masa jabatan. Jadi incumbent bisa men-challenge lagi dirinya. Dan di sini saya ragu apakah nanti tahun 2024 Anda menang juga gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu adalah fair fight. Jadi kalau kita nih kaum New Mind mendadak nanti challenge-nya dengan incumbent, mungkin menarik karena kita menang atau kalah pun dari yang the best gitu ya. Kemudian ada isu kedua yaitu tidak 3 kali masa jabatan tetapi ditambah 3 tahun. Seperti halnya waktu itu FDR, Franklin Delano Roosevelt, karena Perang Dunia Kedua terjadi di Amerika, dia harus memperpanjang jadi 4 kali. Jadi satu-satunya presiden yang 4 kali masa jabatan dikarenakan di-extend jabatannya. Jadi minta di-extend 3 tahun karena mungkin tahun 2020, 2021, 2022 masa pandemi ini tidak perform
Dan baik itu jabatan 3 tahun ditambah, walaupun nanti 5 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau 3 kali masa jabatan, itu keduanya harus MPR putuskan dan DPR. Jadi saya yakin Anda bisa lakukan karena DPR saat ini sudah Anda kuasai, ditambah PAN bergabung, jadi udah 82% suara Anda. Pasti Anda bisa ubah ini semua semau-mau dan sependapat Anda. Nggak apa-apa, itu free fight, itu pasar bebas, itu adalah demokrasi, kita nggak perlu marah. Selama ini adalah kemufakatan dari beberapa pejabat di atas sana. Jadi, selama kita bisa bertanding nanti di 2024, ya kita nggak apa-apa juga. Mau itu 3 kali masa jabatan, tapi ya kalau diperpanjang 3 tahun itu berbeda gitu ya. Kita akan bertemu di 2027 gitu ya. Nah, dengan masuknya PAN, kayaknya konstelasi politik bergeser. Apakah PAN masuk kabinet seperti informasi yang kita ketahui? Apakah Pak Zul masuk atau Mas Trisno Bahir masuk? Mungkin Menko Kesra, saya nggak tahu. Saya cuman mengira-ngira aja. Kemudian Pak Hadi, Panglima kita yang mendekati masa pensiun, apakah dia masuk kabinet? Atau penggantinya di Panglima bisa Pak Andika dari darat. Kalau ini merasa darat lagi, mungkin Angkatan Laut yang masuk, dan Pak Andika bisa juga digeser ke BIN. Apapun itu, tujuannya saya tahu bagaimana, atau kita tahu bagaimana membuat negara Indonesia ini berdaulat. Saya tidak menentang, atau kami New Mind tidak menentang. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kalian bisa membuat menjadi negara superpower di tahun 2045 atau 24 tahun dari sekarang? Jadi apapun itu, kita lihat langkahnya hanya menaikkan pajak, kemudian berhutang, dan membangun hal-hal yang menurut beberapa orang tidak produktif. Kalau jalan tol, infrastruktur, oke lah. Walaupun dalam sebuah buku yang saya lupa, currency, saya nanti inform, si Bolat ini, dia menyatakan bahwa jangan mimpi membangun negara hanya bersandar pada infrastruktur, jadi harus holistik. Jadi ada infrastruktur statis, infrastruktur dinamis, dan saat ini dianggap hanya infrastruktur statis yang diam seperti jalan tol, jembatan, pelabuhan, dan lain sebagainya. Harusnya infrastruktur dinamis juga dibangun. Tapi ada hal yang menurut kami adalah hal yang tidak produktif, adalah membangun ibu kota pindah ke Penajam. Dan ini produktifnya di mana kita nggak tahu gitu ya. Tapi yang jelas itu bukan hal yang penting, karena bagi orang seperti saya atau kaum New Mind ini yang sangat percaya pada kedaulatan sebuah bangsa, Penajam itu sangat lemah sekali jika ada serangan dari negara lain, karena sisi utara ada Malaysia, Sarawak, di mana pangkalan militer Malaysia terbesar adalah di utara Kalimantan, di Sarawak. Kalau menyerang Penajam kurang dari setengah jam, bawa bom pesawat pembom rata tanah, dan kita nggak punya perlindungan sama sekali. Jadi saya pikir membangun Penajam, membangun ibu kota, nomor satu adalah harusnya membangun pangkalan militer terlebih dahulu. Pangkalan angkatan lautnya digeser dulu, pangkalan angkatan udara digeser dulu, kemudian darat dan kepolisian harus dipersiapkan dulu, infrastruktur harus disiapkan dulu, baru ibu kotanya. Jangan dibangun gedungnya dulu. Begitu saya jadi presiden nanti tinggal dibom sama Malaysia, kan gerah kita. Jadi saya rasa sudahlah. Jangan nanti jadi hambalang. Penajam itu lupakan. Ini saran dari New Mind. Wahai yang terhormat, kepala negara, jangan dilanjutkan. Kita mengutamakan adalah masalah pandemi dulu gitu ya.